Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, ini pertemuan ke-14 ya teman-teman ya, pertemuan pengganti ya, karena sebenarnya kita selesai di tanggal 2 Juli, tapi karena ada informasi bahwa UASnya dimajukan sehingga tanggal 2 Juli itu sudah tidak ada perkuliahan sehingga kita majukan ya. Jadi pada hari Sabtu nanti kita akan kuliah terakhir jadi lewat Google Meet teman-teman ya. Pastikan semuanya untuk bisa hadir sesuai jadwalnya ya. Nanti kita akan review materi setelah UTS ya di hari Sabtu. Kita lewat Google Meet, kita review materi-materi setelah UTS atau materi-materi yang akan digunakan untuk UAS ya. Nah, di pertemuan ke-14 ini teman-teman, setelah kemarin seluruh elemen keuangan ya, sudah kita bahas definisi, pengungkapan, pengukuran. Nah, sekarang adalah bagian yang terakhir teman-teman ya, yaitu adalah pengungkapan laporan keuangan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, buka di laporan keuangan itu setelah neraca, laba rugi, laporan arus kas, kemudian laporan perubahan modal, itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu ada catatan atas laporan keuangan itulah yang dimaksud dengan pengungkapan laporan keuangan ya. Oke, pengungkapan itu bahasa Inggrisnya adalah disclosure teman-teman ya. Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat karena apabila tidak bermanfaat maka tujuan dari pengungkapan atau disclosure tersebut tidak akan tercapai ya. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Nah, intinya tidak boleh ada yang disembunyikan teman-teman ya. Jadi disclosure ini bicara seperti itu ya, tidak boleh ada jika ada informasi yang penting bagi pengguna laporan keuangan itu tidak boleh disembunyikan ya. Sehingga harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian informasi yang diungkapkan harus jelas ya, kemudian lengkap ya, tidak ada yang ditutupi tadi, jelas tidak ambigu, kemudian menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut ya. Jadi harus jelas, lengkap dan menggambarkan fakta teman-teman ya, disclosure itu ya. Jadi tidak boleh dibuat-buat juga, jika memang tidak ada maka ya tidak perlu diungkapkan gitu ya, karena harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang mempengaruhi bisnisnya. Itu adalah pengertian disclosure ya. Ada 3 konsep disclosure teman-teman ya. Yang pertama adalah adequate atau pengungkapan yang cukup. Yang kedua adalah wajar atau fair disclosure. Yang ketiga adalah lengkap atau full ya. Kalau saya boleh mempersentasekan, maka yang full ini 100% diungkapkan gitu ya. Kemudian yang wajar ini mungkin 80%, kemudian yang cukup ini mungkin 60% gitu ya. Jadi memang ada informasi-informasi yang mungkin tidak relevan ya, tidak relevan dengan pengguna laporan keuangan gitu, mungkin juga tidak perlu diungkapkan. Contohnya adalah yang kurang relevan ya, yang kurang relevan terhadap atas pengguna laporan keuangan itu contohnya adalah misal gender dari karyawan itu mungkin perlu diungkapkan tapi tidak di dalam laporan keuangan tapi di dalam laporan tahunan ya. Misal persentase pendidikan pegawai, nah itu juga kurang relevan, tidak relevan diungkapkan di laporan keuangan gitu. Itu contoh-contoh misalnya. Ya, dan jadi itu ada 3 ya, pengungkapan yang cukup, pengungkapan yang paling umum digunakan dan mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan sehingga laporan keuangan menjadi tidak menyesatkan. Nanti kita akan bahas pengungkapan minimal ini menyangkut apa aja ya. Kemudian wajar atau fair disclosure, pengungkapan ini menunjukkan tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum kepada semua pihak yang merupakan pemakai potensial dari laporan keuangan ya. Nah, tentu yang fair ini lebih banyak ya daripada yang adequate. Adequate ini cuma minimal ya. Kalau ini ditambah hal-hal yang bersifat
terkait dengan etis gitu ya, atau etika gitu. Itu perlu, mungkin ada yang perlu diungkapkan juga lengkap. Nah, ini semuanya ya, pengungkapan ini mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan ya. Itu adalah 3 konsep dari pengungkapan. Nah, kemudian kita bicara kepada siapa informasi diungkapkan ya. FASP dalam FAC standarnya nomor 1 menyatakan pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor maupun investor potensial dan kreditur dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi real ya, real kredit dan keputusan sejenis lainnya. Jadi berdasarkan penjelasan dari FASB ini, maka bisa kita pilah ya bahwa pengguna penerima informasi dari laporan keuangan yang diungkapkan itu adalah yang pertama adalah penerima pertama itu ada investor dan kreditur ya. Investor tujuannya untuk keputusan membeli, menjual atau mempertahankan saham. Kreditur tujuannya untuk keputusan pemberian atau perpanjangan kredit. Itu penerima pertama. Penerima kedua adalah pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum sesuai dengan kepentingan masing-masing ya. Itu adalah penerima. Jadi ini adalah yang paling utama teman-teman ya. Jadi informasi pengungkapan kita ini harus memenuhi hal-hal yang dibutuhkan oleh investor dan kreditur ini gitu paling tidak ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah informasi yang harus diungkapkan. Yang pertama adalah jenis informasi yang perlu diungkapkan, yang kedua adalah jumlah ya. Ini semuanya tergantung pada tujuan pelaporan keuangan ya. Kalau misalnya tujuan pelaporan keuangannya memang tahunan gitu, maka ya tentu informasi-informasi minimal yang diminta oleh standar harus diungkapkan gitu ya. Tapi kalau tujuan pelaporan keuangannya mungkin untuk pencari kredit atau mencari pendanaan gitu, maka jenis informasinya ya yang berguna bagi kreditur ya, seperti itu. Oke, ini adalah pengungkapan minimal teman-teman ya. Jadi yang harus ada di dalam laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan harus mendisclose atau mengungkapkan 4 hal ini. Yang pertama adalah ketidakpastian. Ini maksudnya adalah bisnis ya. Kalau teman-teman pernah dengar going concern ya. Jadi masalah keberlangsungan perusahaan. Apakah ada kondisi-kondisi yang bisa mengancam keberlangsungan perusahaan, itu harus diungkapkan ya. Kalau misalnya memang tidak ada ya diungkapkan bahwa tidak ada ya. Jadi artinya ketidakpastian itu terjawab gitu. Apakah memang perusahaan ini pasti di masa depan ya, masih akan berjalan di masa depan atau tidak ya. Terkait dengan going concern ini yang pertama. Itu adalah yang pertama, ketidakpastian kaitannya dengan going concern atau keberlangsungan perusahaan. Yang kedua adalah kebijakan akuntansi ya, dasar penilaian dan kebijakan akuntansi. Di sini adalah mencakup untuk mengungkapkan judgement atau penilaian manajemen saat melakukan accounting treatment ya. Misalnya contohnya aset gitu ya, kemudian didepresiasikan selama 5 tahun gitu. Nah, di sana dijelaskan kenapa didepresiasikan selama 5 tahun gitu. Sesuai dengan PSAK berapa, acuannya peraturan yang mana, apa PSAK, apa EFRS, kemudian disambungkan ke dalam skop bisnis perusahaan seperti apa gitu ya. Jadi kebijakan akuntansinya perlu diungkapkan. Yang ketiga adalah jika ada perubahan akuntansi ya, misalnya ada perubahan standar gitu ya, maka di sana diungkapkan bahwa untuk tahun 2020 kita menggunakan standar misalnya yang ada perubahan itu adalah pendapatan ya, PSAK pendapatan saya lupa, mungkin sebelum 2020 itu adalah PSAK nomor 23, kemudian mulai 2020 itu adalah PSAK 72 atau 73 kalau nggak salah ya. Nah, di sana diungkapkan bahwa untuk tahun ini kita menggunakan PSAK nomor sekian, nah untuk tahun ini kita menggunakan PSAK nomor sekian. Nah, itu ya perubahan akuntansi perlu diungkapkan ya. Ini minimal ya, jadi ini harus ada nih 4 hal ini. Yang terakhir adalah peristiwa yang ada setelah tanggal neraca. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Laporan keuangan cut off 31 Desember 2021 katakanlah yang kemarin ya. Nah, kemudian di bulan Januari tahun 2022 ini ternyata ada akuisisi besar gitu ya. Mungkin suatu perusahaan manufaktur mengakuisisi satu pabrik. Nah,
akuisisinya besar nih. Nah, itu perlu diungkapkan ya, meskipun itu terjadi setelah tanggal cut off atau tanggal neraca ya. Jadi tanggal cut off laporan keuangan 31 Desember 2020, kemudian akuisisi perusahaannya terjadi di katakanlah tadi bulan Januari ya, 30 Januari. Nah, kan biasanya laporan keuangan kan rilis di tanggal 31 Maret ya, 31 Maret bulan berikutnya. Sehingga apa yang terjadi selama Januari, Februari, Maret itu perlu diungkapkan di dalam laporan keuangan. Yang signifikan ya, yang signifikan ya. Jadi kalau akuisisi itu signifikan, merger itu signifikan, kemudian ada penjualan fixed asset itu signifikan, itu harus diungkapkan ya. Itu adalah 4 hal minimal teman-teman yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan ya. Oke, sudah latihan soal. Mungkin itu aja terkait dengan pengungkapan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan nanti kita lanjut di WhatsApp grup ya. Saya ulangi lagi nanti hari Sabtu kita pakai Google Meet ya teman-teman ya. Karena pertemuan terakhir mohon semuanya bisa masuk ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.